Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Tabe. Ki Hajar Dewantara menganggap setiap anak sebagai individu unik yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Kondisi situasi yang ada yaitu adanya perbedaan antar individu peserta didik menjadi sebuah realitas yang tak terhindarkan. Setiap individu memiliki keunikan dalam hal kesiapan, minat, dan profil belajarnya sendiri. Namun, sistem pembelajaran yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keunikan ini. Sehingga beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi. Mereka merasa jenuh, tidak memiliki ketertarikan untuk belajar, terkadang tiru di kelas, atau bahkan cemas karena mereka merasa tertinggal dari teman-teman sekelasnya. Tantangan utama dalam mencapai praktik pembelajaran yang berdiferensiasi adalah perbedaan individu di antara peserta didik. Setiap peserta didik memiliki tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda, yang membuat tugas guru menjadi kompleks. Identifikasi dan pemahaman terhadap kebutuhan dan preferensi belajar masing-masing peserta didik memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Implementasi praktik ini juga memerlukan dukungan yang kuat dari pihak sekolah dan tenaga kependidikan, termasuk sumber daya tambahan maupun pelatihan. Selain itu, peran peserta didik dalam berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran juga menjadi tantangan, terutama jika mereka menghadapi kesulitan atau resistensi terhadap pembelajaran yang berbeda. Dalam menghadapi tantangan tersebut, maka saya memfokuskan pada praktik pembelajaran berdiferensiasi. Saya sebagai seorang guru mengambil serangkaian langkah-langkah yang berfokus pada menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung semua peserta didik dalam mencapai potensi mereka. Dalam melaksanakan strategi ini, saya bekerja sama dengan rekan sejawat di sekolah, baik guru mata pelajaran produktif, wali kelas, maupun mata pelajaran yang lain. Bagaimana kabarnya? Saat menanyakan perasaan ini, saya menemukan salah satu peserta didik saya di kelas. Dari pertama memulai pembelajaran, wajahnya kelihatan murung. Dan kemudian saya mencoba mengidentifikasi serta menanyakan mengapa dia seperti itu. Lalu dia menjawab bahwa selama 2 hari ini dia ke sekolah dengan berjalan kaki karena tidak ada kendaraan di rumahnya. Oke, jadi tadi kita sudah. Oke, kalau begitu kita screening dulu. Oke, baik. Jadi sudah semangat kan? Sudah happy? Very happy. Kalau kita melihat lagu tadi ya, pada Dreamer yang dinyanyikan oleh Jungko. Jadi sebenarnya kita semua itu punya mimpi, ya. Setiap orang punya mimpi. Bagaimana kalian menggali mimpi itu? Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membaca, ya. Kalau itu kasih pertanyaan, silahkan kalian berpikir, kemudian hasil pikiran kalian tulis, kemudian kalian bagikan. Ini adalah mengetahui kompetensi awal. Berdasarkan asesmen awal, guru memetakan kondisi peserta didik sebagai rancangan pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar dikelompokkan menjadi 3, yaitu kategori belum siap, siap, dan menguasai. Selanjutnya, peserta didik duduk berkelompok sesuai dengan kesiapan belajar. Guru memberikan pemahaman terkait dengan materi yang akan dipelajari, serta membagikan lembar kerja peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan yang telah diberikan oleh guru.
Peserta didik bersama kelompoknya berdiskusi serta mencari literatur sesuai dengan materi yang diberikan guru, baik dalam bentuk video, PPT, pamflet yang ditempel di dinding maupun mencari referensi lain. Guru mengamati kegiatan diskusi dan memberikan pendampingan jika ada peserta didik yang kesulitan memahami materi. Jadi kalau pembesaran nanti jadi tahu. Selanjutnya, peserta didik melakukan presentasi kelompok. Kelompok lain menanggapi. Dalam menyampaikan pendapat, terkadang peserta didik kesulitan untuk menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga biasanya saya menyarankan untuk mengungkapkannya dengan menggunakan bahasa daerah dan teman kelompoknya nanti akan membantu menerjemahkan. Proteinnya 30. Untuk mengecek pemahaman individu, saya memberikan kuisis dengan berbasis game. Memberikan kuis berbasis game, peserta didik merasa senang dan tidak menjadi hal yang menakutkan. Pada kegiatan akhir, peserta didik membuat kesimpulan terkait materi pembelajaran, kemudian guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan esok hari. Kemudian bersama-sama Saya merasa berdoa. senang saat Ibu Elis memberikan pelajaran di kelas karena saat memberikan pelajaran dilakukan dengan baik serta tidak membeda-bedakan antara murid yang satu dengan yang lainnya serta mengajarkan kepada kami hal-hal yang positif. Selain itu, ketika saya melakukan kesalahan, Ibu Elis tidak langsung memarahi saya, melainkan memberikan penguatan agar bisa menjadi manusia sesuai dengan yang saya inginkan. Hasil refleksi terhadap langkah-langkah praktik pembelajaran berdiferensiasi menunjukkan beberapa dampak positif, seperti peningkatan keterlibatan dalam partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Mereka merasa lebih termotivasi dan berhasil dalam memahami materi pelajaran, mengindikasikan efektivitas bahwa pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Namun, terdapat pula tantangan yang timbul, khususnya terkait alokasi sumber daya tambahan yang signifikan seperti waktu dan upaya dari guru yang dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam perhatian antara peserta didik yang membutuhkan perhatian ekstra dan yang tidak. Respon orang lain termasuk rekan guru dan pemangku kepentingan lainnya bervariasi. Beberapa mengapresiasi upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, sementara yang lain merasa terbebani dengan tambahan pekerjaan dan persiapan yang dibutuhkan. Praktik pembelajaran berdiferensiasi menjadi sebuah langkah yang penting dalam mengatasi perbedaan individu di antara peserta didik. Meskipun menghadirkan tantangan dalam pengelolaan waktu dan sumber daya, pendekatan ini telah membuktikan efektivitasnya dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memotivasi peserta didik untuk aktif belajar. Melalui kerjasama antara guru, peserta didik, dan tim pendukung pendidikan, kita dapat mengoptimalkan hasil pembelajaran dan mempersiapkan generasi yang siap menghadapi beragam tantangan di masa depan. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.